Dua fraksi di Komisi 3 DPR RI, yakni fraksi PDIP dan fraksi PAN, meminta mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, dijatuhi hukuman seberat-beratnya termasuk hukuman mati. Permintaan itu disampaikan setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menetapkan Febri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang pada Sabtu 11 Juli 2026. Meski sehari sebelumnya, Jumat 10 Juli 2026, Febri sempat membantah Jampitsus terlibat dengan salah satu lokasi yang digeledah polisi. Ketua kelompok fraksi PDIP Komisi 3 DPR RI, Fala Amru, menilai kasus tersebut sangat memalukan karena diduga melibatkan aparat penegak hukum. Juga mencederai rasa keadilan masyarakat sehingga pelaku layak dijatuhi hukuman maksimal termasuk hukuman mati. Ia menilai dugaan korupsi itu berdampak luas karena berkaitan dengan jumlah kasus besar yang menyangkut kepentingan masyarakat. Senada dengan itu, Ketua Kelompok Fraksi PAN Komisi 3 DPR RI, Endang Agustina, menilai sejumlah perkara korupsi besar diduga dimanfaatkan sebagai ajang pencari keuntungan pribadi. Praktik tersebut telah merugikan banyak pihak dan mencederai kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Kami menghormati Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Muhammad Rano Alfa, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Ahmad Saroni, kemudian ada Pak Rudianto Lalo yang mewakili Voksi Nasdem, ada Pak Abdullah atau panggilannya Gus Abdul mewakili PKB, Pak Rahul, Muhammad Rahul, Voksi Partai Gerindra, paling kanan Pak Ridwanto, Voksi Partai Golkar, ada Gus Fala Amru yang pakai kopiah, Voksi PDI Perjuangan, Pak Endang Agustina, ya, Voksi PAN, Pak Adam Darjatun, Voksi PKS, dan Pak Hinca Panjaitan menitipkan pesan bahwa beliau sepakat dengan rapat hari ini, ya, dan akan menyepakati kesimpulan rapat hari ini. Saya memperkenan rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum dan mungkin selesai pukul 16.10. Sepakat? Ya, rekan-rekan, ini rapat khusus Komisi 3 merespon dinamika penegakan hukum beberapa hari belakangan ini, di mana terjadi penggeledahan di beberapa tempat, ya, di rumah mantan Jampitsus, salah satunya di Sentul, Febri dan saya, akhir, ya, Pak mantan Jampitsus, ya. Kami, ya, tadi juga sudah berinisiatif menghadiri, ya, dan mendorong pertemuan antara Kortas Tipikor Barreskrim Mabes Polri, ya, dan pihak Jampitsus yang baru terkait penanganan perkara ini yang sekarang ditangani oleh leading sektornya Jampitsus, tetapi tetap dengan bersinergi dengan Korps Tipikor dan nanti akan disupervisi oleh KPK, ya, dan juga akan diawasi langsung oleh panja yang akan kita bentuk dalam rapat ini. Rapat hari ini nanti teman-teman akan menyampaikan sikapnya sekaligus menyatakan apakah setuju atau tidak kita membentuk panitia kerja, ya. Jadi nanti akan secara teknis memantau mengawasi langsung pelaksanaan penanganan tipikor kasus ini, karena ini memang kasus yang dikatakan sebagai salah satu mega korupsi, mengingat jumlah, ya, barang bukti yang sudah diamankan saja sudah demikian besarnya. Infonya ini ada beberapa tempat lagi yang juga akan dilakukan potensi, ya, namun juga pagar-pagar lainnya. Mungkin itu mungkin pertama PDI Perjuangan Pak Fala Amru. Pertama, jadi simpulannya nanti Pak Fala Amru apakah setuju, ya, dibentuk panja ini, ya.
Lalu dari ketua panja saya langsung ke ketua komisi 3. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan pimpinan tadi, bahwa hari ini kita sudah melakukan koordinasi juga sebagai fungsi kita di bagian pengawasan. Kita tadi hadir di Kejaksaan Agung bersama Kotas dan juga bersama Jampitsus. Tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan blackout PLN karena kasus batubara. Bayangkan soal Krakatauskir, Asabri. Ini kan sangat sungguh menjijikkan, apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kita cintai ini. Saya sepakat dengan pimpinan mengusulkan untuk dibikin panja terkait kasus yang saat ini lagi kita dalami. Terima kasih. Panja dan ketua panja Habibur Rahman setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Oke. Kemudian Golkar Pak Irwanto. Terima kasih Pak Ketua. Kami dari fraksi Partai Golkar sangat menyayangkan dan juga sangat mengecam ternyata di antara aparat penegak hukum ada yang berperilaku sebaliknya. Ini dari fraksi Golkar kita minta untuk diusut tuntas. Kita duga masih banyak tempat-tempat persembunyian dari harta-harta yang tidak jelas yang diduga hasil daripada kejahatan ini untuk diungkap. Kami mendukung penuh tuntas korupsi dari Mabes Polri untuk menyelesaikan kasus ini. Siapa yang terlibat harus diusut tuntas. Dan dalam kesempatan ini Fraksi Golkar mendukung sepenuhnya Panja. untuk panja. Ketuanya. Nah, kasus ini dan ketuanya adalah ketua kami Pak Habibur Rahman. Terima kasih. Langsung Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan. Kami fraksi Partai Gerindra setuju dengan pembentukan panja pengawasan dan ketua panjanya Pak Habibur Rahman, karena panja ini membuat kasus ini semakin terang menerang dan memastikan kasus ini berjalan sesuai koridornya. Terima kasih. Nasdem. Terima kasih Ketua. Kami mungkin fraksi Nasdem dengan ini menyatakan mendukung dibuatnya bentuknya panja dengan ketuanya, ketua kami Bapak Habibur Rahman, dan tentu kami minta supaya kasus ini diusut tuntas sampai ke akar-akarnya karena ini sudah mencederai rasa keadilan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak PKD, Pak Alhamdulillah. Ya, Pak Abdul. terima kasih. Kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui panja ini dan ketuanya dipimpin oleh Bapak Habibur Rahman. Dengan satu hal dari kami untuk tidak berdiri sini, dalam artian banyak hal yang harus diungkap. Salah satunya pemerasan yang terjadi yang memang sudah diketahui publik. Salah satunya Richard itu kita buka aduan itu selebar-lebarnya, keluar aduan supaya kasus ini terbuka. Nanti kita di panja akan melakukan RDP baik tertutup maupun terbuka supaya kasus ini dibahas lebih banyak. Terima kasih. Pak Endar Agustina. Oh, PKS dulu. Terus PKS dong. Terima kasih, saya Endar Jadun dari fraksi PKS sangat menyetujui pembentukan panja yang dipimpin oleh Ketua Komisi 3 Bapak Habibur Rahman. Tadi ada titipan untuk
semua yang mengikuti dan mengerjakan kegiatan ini. Yang penting untuk menjaga kekompakan institusi, ya, baik itu Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI, sehingga masalah-masalah ini bisa diselesaikan dengan baik dan profesional. Terima kasih. Ena Agustina, Partai PAN. Terima kasih. Saya dari fraksi PAN menyatakan sangat prihatin dengan kejadian beberapa hari ini, di mana sebetulnya yang seharusnya menegakkan hukum, yang seharusnya menegakkan korupsi, tetapi yang bersangkutan sendiri malah melakukan korupsi. Banyak sekali kasus-kasus yang sudah dijadikan ladang untuk mencari uang yang mungkin kita semua sudah tahu informasinya, seperti kasus Daud Rika, kasus Asabri, kasus kawasan hutan. Itu banyak orang-orang yang berteriak karena menjadi korban pemerasan. Itu sangat mencederai perasaan masyarakat. Masyarakat sedang susah hidupnya, dia yang seharusnya memberantas korupsi, tetapi malah korupsi. Ini sangat memprihatinkan dan harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati oleh seperti sampaikan Pak tadi. Dan selanjutnya saya setuju bentuk panitia kerja dan diketuai oleh Ketua Komisi kita Pak Abdul Rahman. Terima kasih. Pak Rahman mungkin. Terima kasih Ketua. Tadi sedikit saja, kami tambahan saja dari hasil kita tadi ke Kejaksaan Agung. Ini kita sangat melihat kekompakan sebetulnya antara dua institusi dalam hal ini Polri dan Kejaksaan Agung. Jadi kita bicaranya hari ini adalah oknum kejaksaan yang kan ada dari pihak swasta yang kita anggap sudah melakukan perbuatan yang sangat keji. Karena korupsi ini kami pikir perbuatan yang sangat keji. Tapi di situ sudah sepakat di dua lembaga ini menyatakan kompak untuk bareng-bareng membuka seluas-luasnya persoalan perkara korupsi ini. Itu saja, terima kasih. Pak Karni. Terima kasih Pak Ketua. Dari saya, ini saatnya bersih-bersih dalam proses penegakan hukum di semua lini. Dan saya meminta tadi juga di Kejaksaan untuk memiliki tim independen yang tidak terafiliasi dengan yang diduga tersangka yang ada. Jadi benar-benar tim independen yang memang tidak terafiliasi apapun. Karena ini saatnya momen kita untuk bersih-bersih dalam proses penegakan hukum. Demikian Pak. Saya dapat pesan dari Pak Hinca Panjaitan di pesawat biasanya ini, dia bilang aku setuju Ketua. Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat, berarti fix seluruh fraksi di Komisi 3 menyetujui pembentukan panja ini dan menyetujui maka saya sendiri ya Pak Sarunit jadi Ketua panja ini. Setuju? Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.